Ya ukhta Harun di surat Maryam, wahai saudaranya Harun, saudaramu begini, keluargamu begini, kenapa kamu tiba-tiba begini? Oh, nyakitin, udah ngerembet ke orang-orang yang disayangi. Akhirnya melarikan diri, ya, menjauh, bahkan sampai berkata ketika sambil bersandar di pohon kurma, alangkah baiknya jika aku mati saja dan tidak ada orang yang mengenalku. Ya, sampai nggak apa-apa, perasa wanita, apalagi udah lagi hormonnya nggak hormonnya lagi nggak normal, namanya ibu hamil, ya. Terus uh, tetap beliau menjadi manusia paling mulia surganya Allah, udah, karena memang kepahitan yang beliau alami juga luar biasa, ya. Dan salah satu pelajaran tentang tawakal yang paling luar biasa diceritakan di kisahnya Ibunda Maryam. Ketika melarikan diri itu kan bersandar di pohon kurma, ya. Udah gitu diminta wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu, nanti Allah turunkan rutoban janiya, ya, kurma yang masak datang kepadamu. Tapi ibu pernah lihat pohon kurma tidak? Kurma yang besar, yang pohonnya yang sudah berbuah, ya. Kira-kira digoyang-goyangin pohonnya jatuh nggak kurmanya? Enggak. Emang bahkan pernah diuji oleh laki-laki bugar dengan tenaga besar, goyang-goyangin pohonnya nggak jatuh buahnya. Memang cara ngambilnya harus naik ke atas, dipetik, diambil, dipotong, ya. Digoyangin nggak bisa. Ini lagi menahan sakit karena melahirkan, lagi mules-mulesnya, bersandar di pohon kurma, kata Allah, wahuzzi, goyangkan nanti jatuh. Ini waktu ngaji tafsir sama guru kami Ustadz Budi Ashari, disebutkan ini ayat bab tentang tawakal. Kenapa? Karena memang Allah tuh nggak nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kamu gerak, hasil gimana Allah. Masuk akal nggak ibu-ibu mules, lagi hamil, lagi mules-mulesnya, goyangin pohon korma, emang tenaganya segede apa? Bisa jatuh lu itu korma. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin hasil. Allah nyuruh kita ikhtiar. Tapi kan kadang kita nggak mau ikhtiar ketika kita pikir nggak akan masuk akal. Kayaknya nggak masuk akal. Enggak. Akhirnya kita jadi nggak gerak sama sekali. Udah, kalau Allah sudah mau, nggak ada yang mustahil. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat apa? Yasin, ayat terakhir mah fasubhanalladzi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Satu ayat sebelum itu, ya. Ayat 82. Ya. Itu Ibunda Maryam. Lanjut. Ibunda Asiyah. Nah, istrinya Firaun. Oh, salah satu fakta, umatnya Rasulullah itu banyak bonusnya, Bu. Banyak bonus pahala. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari, tapi khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nanti kita ketemu puasa Arafah, Bu, 9 Zulhijjah. Di situ, kalau kita puasa Arafah 9 Zulhijjah, ganjarannya 2 tahun. Puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Dihapuskan dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Puasa Muharram, 10, puasa Asyura, 10 Muharram, ya, sama ganjarannya setahun. Atau puasa Syawal, barang siapa puasa Ramadan 30 hari, ditambah 6 hari Syawal, dianggap setahun berpuasa. Banyak bonusnya tidak? Di zamannya Nabi Musa tidak diceritakan seperti itu. Umur lebih panjang, bonus lebih sedikit. Tapi bagaimana ceritanya? Ini wanita dari zamannya Nabi Musa alaihissalam bisa menyusul 3 wanita yang lainnya, yang 2 bahkan dari zaman Rasul. Bahkan wanita-wanita lain dari zaman Rasulullah, Ibunda Aisyah, Ummu Salamah, Sumayyah yang pertama kali syahid di jalan Allah, wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah, tidak termasuk dari 4 yang tertinggi itu tuh. Ya, gimana ceritanya ini nyusul? Karena kalau dibilang soleha pasti soleha, ya, tapi beliau punya pahala sabar yang luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah, Quran surat 39 Az-Zumar di ayat 10-nya. Surat berapa? Az-Zumar surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas.
Kalau ditanya amal soleh yang pahalanya tanpa batas, sholat pahalanya gede, tapi ada takarannya. Kalau saat ini segini ya. Sedekah iya 700 kali lipat minimal ya di Al-Baqarah 261. Ya, semua ada, tapi kalau sabar tanpa batas. Beliau sabarnya bukan sabar main-main. Sabarnya sabar ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Ya, nah, kalau ada yang berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong, ngapusi, ya. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Iya toh, karena udah nggak ada yang lebih parah dari Firaun, Firaun yang ditulis. Ya. Dan itu sabar ngadepinnya, oh, punten ya, ngapunten. Bisa bahkan ada yang berpendapat bahwa ya Ibunda Asy ya bisa nyampe ke surganya Allah setinggi itu ya gara-gara Firaun, gara-gara sabar ngadepin Firaun. Kalau mungkin suaminya sudah soleh dari sananya ya insya Allah ke surga juga, tapi mungkin derajat pahalanya berbeda ya, karena yang diselingkuhin di luar sana juga bisa jadi yang diselingkuhi ini nanti surganya lebih dekat ke surganya Allah daripada yang tidak diselingkuhi. Meskipun jangan ngarep-ngarep mas selingkuhi, jangan ya, jangan gitu juga ya. Ya masya Allah ya, soleha iya jelas. Kalau bicara oh wanita soleha mah mohon maaf akhirnya pisah dengan Firaun juga pasti ada yang mau ya. Ini masalahnya ini sabar yang hadapin. Masalahnya yang dihadapinnya bukan sekedar ambil gunting tidak ditaruh lagi di tempatnya, ambil baju tidak diangkat atasnya dulu, naruh anduk di ranjang, buka laci tidak ditutup lagi. Masalahnya bukan kayak gitu. Ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, katanya di An-Nazi'at ayat 24. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Ngaku-ngaku seperti itu Firaunnya. Ya, tapi sabar ngadepinnya jadi. Ya. Karena sabar itu bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus. Kenapa? Amalan kita bisa jadi segitu-gitunya. Sholatnya lupa rokaat terus, istighfar mungkin jarang, sedekah apalagi, misal ya. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Aku mah surganya pengen tetanggaan sama Nabi. Mungkin malaikat juga geleng-geleng, amalanmu apa? Ya. Tapi Allah pengen tolong, pengen kabulin. Monggo. Ya. Meskipun ibadah kurang, gimana berarti tapi caranya? Tahu-tahu ada yang mencaci, tahu-tahu ada masalah di kantor, tahu-tahu ada yang ngomongannya nyakitin, apa dikira Allah sia-sia itu? Enggak. Lihat para wanita-wanita tadi, emang dapat surganya dengan cara tinggal santai di ranjang empuk, AC, nonton Netflix gitu? Enggak ada yang santai itu. Semuanya pahit. Tapi pahit di dunia tidak artinya kalau ganjarannya surganya Allah. Ya. Insyaallah. Kak, dari Ibunda Asy juga kita belajar seperti itu ya. Tidak akan ada yang disia-siakan. Terakhir, siapa tadi? Wah, ini paling luar biasa ini Bu, masya Allah. Kalau saya sendiri paling kagumnya sama beliau. Kayaknya makannya yang mendampingi Rasul dari awal, masya Allah. Sampai akhirnya setelah beliau wafat pun nama beliau disebut-sebut di hadapan istrinya yang lain. Ya, masya Allah. Maka seperti apa emang kok beberapa kebaikannya? Ya beliau itu dari yang aslinya wanita paling kaya sejazirah Arab sampai wafat gak punya apa-apa. Ya. Tapi tetap gak pernah meninggikan suaranya lebih tinggi dari suami. Kalau skala suara itu 1-10, lalu Rasulnya dengan nadanya misalkan 6 volumenya, maka beliau gak mungkin di atas 6, 5, 4. Ya. Itu Bu. Sama ya. Masya Allah. Kuadrat tapi suaminya nggak pulang, nyari lebih dari berhari-hari, beberapa minggu ya. Kalau zaman sekarang mungkin pulang nggak usah pulang aja sekalian. Kamu nggak dengar token udah bunyi-bunyi itu ya, marahin ya. Pikir anakku butuh susu dan lain-lain ya, tambek kan. Ini suaminya tiba-tiba pulang malah ketakutan, zamiluni, dimarahin enggak, ya. Karena sadar. Bu tahu nggak Bu, ayat yang sering dibaca di pernikahan
Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum